Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya. Amalan sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah mandi sebelum sholat Idul Fitri. Sholat merupakan bentuk komunikasi umat Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sebaiknya dipersiapkan diri dalam kondisi bersih dan suci, sehingga jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nafi. Ia berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik. Yang kedua, menggunakan wewangian. Sunnah Rasulullah selanjutnya adalah menggunakan wewangian. Ya, setelah kita membersihkan diri akan lebih baik kalau kita menambahkan wewangian pada tubuh. Membersihkan diri, memakai pakaian terbaik yang dimiliki. Terbaik bukan berarti baru, ya. Terus memakai minyak wangi dan bersiwak disunahkan bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tidak dianjurkan untuk berhias dengan mengenakan baju yang mewah dan menggunakan minyak wangi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Juga digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya nomor 1765. Rekan-rekan, yang ketiga adalah makan terlebih dahulu. Karena Idul Fitri disebut hari kemenangan, pasca menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan, kita bisa menyantap kembali makanan dan minuman di siang hari, yang menandakan bahwa kita sudah berbuka, karena 1 Syawal sendiri adalah diharamkan untuk berpuasa. Bahkan kita melakukannya sebelum mendirikan sholat Idul Fitri. Makan sebelum sholat Idul Fitri menjadi salah satu amalan yang diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang lain, kita disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Seruan takbir di mana-mana bukan tanpa alasan, saudara. Hal ini termasuk juga dalam amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya takbir sudah dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri hingga imam hendak sholat Idul Fitri. Kita bisa ikut mengumandangkan takbir sebagai salah satu amalan sunnah Idul Fitri. Dengan mengumandangkan takbir berarti kita sudah mendapatkan pahala sunnah. Cara ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Nabi SAW keluar rumah menuju lapangan, kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai
pelaksanaan sholat, dan ketika sholat selesai beliau menghentikan takbir. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Rekan-rekan, sedangkan amalan yang kelima, kita disunahkan untuk menyegerakan pergi untuk sholat Idul Fitri. Jangan tunda waktu untuk pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Dengan lebih cepat kita berangkat, kita bisa terhindar dari sifat terburu-buru. Selain itu, kita mendapat kesempatan bertakbir lebih banyak. Hal ini akan menjadi peluang baik dalam meraih pahala pada saat Idul Fitri. Selain itu, kita berangkat lebih awal bisa mendapatkan shaf di depan dan tidak banyak yang melangkai pundak kita. Amal ini juga membuat kita tidak tergesa-gesa dan lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Rekan-rekan, yang keenam, berjalan kaki dengan tenang dan khusyuk. Saat menuju tempat melaksanakan sholat Idul Fitri, sebaiknya dilakukan dengan tenang. Jika menilik dari sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW menuju tempat sholat Idul Fitri, Rasulullah menuju tempat Idul Fitri dengan berjalan kaki. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW biasa keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki dan pulang juga dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, mengambil jalan yang berbeda seusai sholat. Sementara itu, ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW mengambil jalan yang berbeda di antara pergi ke tempat sholat Id dan pulang dari tempat sholat Id. Sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam hadis dari Jabir, Nabi SAW ketika hari raya mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Hadis riwayat Bukhari. Melakukan amalan ini dimaksudkan untuk membagi kebahagiaan kepada orang-orang lain ketika di jalan dengan senyum dan salam. Selain itu, amalan ini juga menjadi syiar Islam dan juga memperbesar peluang silaturahmi antar kerabat dan antar saudara serta tetangga-tetangga yang lain. Rekan-rekan, yang kedelapan adalah memberikan ucapan selamat. Selanjutnya, kita bisa sekaligus memberikan ucapan selamat kepada saudara sesama muslim. Amalan ini bisa kita lakukan ketika berjalan kembali ke rumah usai melaksanakan sholat. Ucapan selamat sebaiknya diucapkan dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Id, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Ahmad berkata, tidak mengapa, atau artinya boleh-boleh saja, satu sama lain di hari raya Idul Fitri ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Terdapat dalam kitab Al-Mughni nomor 250. Doa yang bisa diucapkan ketika hari raya Idul Fitri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita bisa mengucapkan doa seperti taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan
kami dan kalian. Selain itu, dari Khalid bin Ma'dan berkata, aku bertemu Wasilah bin Al-Aqsa pada hari raya Idul Fitri lalu. Aku mengucapkan padanya, semoga Allah menerima ibadah aku dan kamu. Taqabbalallahu minna wa minka. Lalu Wasil pun bercerita, dulu aku bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Fitri. Lalu aku mengucapkan padanya, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima ibadahku dan engkau. Beliau pun menjawab, taqabbalallahu minna wa minka. Beliau pun menjawab, ya, semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah engkau. Begitulah doa-doa yang bisa kita panjatkan ketika hari raya Idul Fitri, seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauladan yang diajarkan Nabi ini memberikan manfaat dengan memperkuat tali silaturahmi di antara kita dan orang-orang Muslim lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Taqabbalallahu minna wa minka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.